Pada hari ini, Rabu 8 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MI Rodotul Jannah kelas 5 dengan tema teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Demikian perkenalan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Sudah sarapan tadi sebelum berangkat ke sekolah? Sudah. Ya. Biasakan sarapan sebelum berangkat karena itu sangat berguna bagi kita di sekolah. Salah satunya adalah untuk kesehatan kita. Yang kedua, bisa membuat kita lebih fokus untuk menerima pelajaran. Ini seperti biasa, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, kita awali dengan doa yang akan dipimpin oleh Izan. Dari situ aja Izan. Ya. Selanjutnya, semangat kalian semua hari ini? Ya, ayo kita sebelum kita mulai tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Ya, untuk menambah kecintaan kita kepada tanah air, kita menyanyikan salah satu lagu nasional. Ya, silakan kalian berdiri semuanya. Kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Hitungan ketiga kita mulai. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Ya, silakan duduk kembali. Iya, sebelum guru mulai, hari ini ada yang tidak masuk? Ya, alhamdulillah, berarti semoga kita sehat seterusnya ya. Mari kita mulai pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang teknologi dalam kehidupan sehari-hari ya. Untuk mapelnya dalam mapel di tas. Ya, kalian keluarkan bukunya. Sebelum Bu Guru mulai pembelajaran tentang teknologi, Bu Guru akan mengulang pelajaran kemarin. Kemarin terakhir kita belajar tentang apa? Tentang apa? Kemarin, lihat LKS-nya. Tentang apa? Tentang energi. Tentang energi listrik. Siapa yang masih ingat apa energi listrik itu? Energi yang adalah energi yang mengalirkan arus listrik pada suatu benda. Iya, energi yang mengalirkan suatu arus ke benda. Terusan apa saja sumber-sumber energi listrik? Apa yang pertama? Baterai. Pernah lihat baterai? Nah, biasanya kita pakai buat apa? Buat apa? Buat jam. Terus? Buat remote. Buat mainan. Iya, itu adalah benda-benda yang dapat mengalirkan arus listrik.
Kemudian apalagi selain baterai? Iya, dinamo dan generator itu juga salah satu sumber aliran listrik. Biasanya ada di mana kalau dinamo? Pernah lihat dinamo? Biasanya ada di sepeda. Nah, iya, itu untuk menyalakan lampu sepeda ketika dipakai. Terusan, selain sumber energi listrik, kita juga kemarin belajar tentang energi alternatif. Apa energi alternatif? Energi alternatif adalah energi pengganti yang ramah lingkungan. Contohnya apa? PLTB. Apa PLTB? Iya, pembangkit listrik tenaga bayu. Yang kedua apa lagi? Iya, PLTS. Apa PLTS? Ya, yang ketiga apa lagi contohnya? Ya, PLTA. Apa? Iya, pembangkit listrik tenaga air. Ya, itu adalah energi alternatif yang kita bisa manfaatkan untuk mengganti energi utama. Hari ini kita akan belajar tentang teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Ada di halaman 40. Itu tentang energi. Sebelum kita buka slide dulu, kasih dulu. Ada yang tahu apa itu teknologi? Apa teknologi? Teknologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari mengenai teknologi dalam menggunakan alat hingga metode pengolahan. Iya, ilmu teknologi itu adalah ilmu pengetahuan yang mengajari mengenai keterampilan dalam menciptakan alat. Itu adalah teknologi. Jenis-jenis teknologi. Apa jenis-jenis teknologi? Kita perlu nggak sama teknologi? Kamu pernah nggak dengar cerita bagaimana dulu kakek kamu, nenek kamu hidup di zaman yang mungkin teknologinya nggak secanggih sekarang, nggak semodern sekarang. Contohnya apa? Mereka harus berjalan jauh untuk pergi ke pasar. Mereka harus menyalakan lampu petromak karena belum ada listrik. Itu adalah masa di mana teknologi belum begitu maju, apalagi 2 atau 3 abad yang lalu. Teknologi itu belum ada sebelum ilmuwan menemukan bermacam-macam teknologi. Di sini macam-macam teknologi yang sekarang bisa kita lihat. Apa? Teknologi dalam hal transportasi, dalam hal pendidikan. Kalau dalam transportasi contohnya apa? Adanya kereta api listrik, itu karena listrik. Terus apa lagi? Teknologi pendidikan. Adanya contohnya apa teknologi pendidikan? Iya, laboratorium. Itu juga terusan teknologi komunikasi. Apa contohnya? Iya, HP. Hampir semua orang sekarang memiliki HP. Untuk lebih jelasnya, coba kita lihat ya. Tujuan pembelajaran kita apa hari ini? Hari ini tujuan pembelajaran kita adalah melalui tayangan video, siswa mampu mengidentifikasi benda dan peralatan di sekitarnya yang menerapkan teknologi dengan tepat. Yang kedua, melalui kegiatan observasi, siswa mampu mengidentifikasi alat yang menggunakan teknologi untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan. Dan yang ketiga, melalui diskusi, siswa mampu mengaitkan penggunaan energi listrik dalam berbagai bentuk teknologi dengan baik. Ini adalah tujuan pembelajaran kita. Terusan, ya, apa itu teknologi? Ya, teknologi adalah penerapan dari ilmu pengetahuan
kita menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Kita lihat tayangan video ini, perhatikan dengan baik, karena kita akan Ibu akan ada evaluasi setelah kalian melihat tayangan ini. Halo adik-adik, kali ini kita akan mempelajari IPAS di kelas 5, bab 3, topik C, yakni teknologi untuk kehidupan. Pada materi ini, kita akan memiliki 3 pembahasan, yakni apa itu teknologi, bagaimana teknologi membantu kehidupan kita, dan juga bagaimana listrik berperan dalam perkembangan teknologi kita. Kita masuk dalam pembahasan pertama, yakni apa itu teknologi. Teknologi adalah penerapan dari ilmu pengetahuan yang membantu kita menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, ketika malam tiba, keadaan di sekitar kita pasti menjadi gelap. Oleh karena itu, para ilmuwan menciptakan teknologi lampu sehingga pada malam hari tetap menjadi terang. Selain itu, ketika sulit melakukan perjalanan jauh, ilmuwan juga menciptakan kendaraan bermotor agar kita bisa melakukan perjalanan jauh tanpa kelelahan. Perjalanan teknologi. Tahukah kamu, perjalanan teknologi sudah dimulai dari 3,3 juta tahun yang lalu. 3,3 juta tahun yang lalu, dalam bentuk yang paling sederhana, teknologi telah diterapkan. Manusia purba menggunakan batu yang tajam sebagai alat untuk memotong dan juga batu yang tumpul sebagai palu. Tidak hanya untuk berburu dan mencari makanan, namun juga untuk bercocok tanam, membuat peralatan dari besi, berlayar, dan juga menjelajah lautan. Mari kita geser waktu ke tahun 1765. Di tahun ini, teknologi berkembang semakin pesat ketika James Watt, seorang berkebangsaan Skotlandia, menciptakan mesin uap untuk pertama kalinya. Ia berhasil memanfaatkan uap bertekanan untuk menggerakkan mesin. Temuannya ini menjadi cikal bakal lahirnya revolusi industri 2.0 yang mengubah dunia. Teknologi yang ditemukan James Watt memicu penciptaan dan penggunaan mesin untuk keperluan industri maupun transportasi, seperti kereta api, kapal bertenaga uap, dan juga mobil. Bentuk teknologi lainnya yang mengubah kehidupan di dunia ada di tahun 1879, yaitu penggunaan energi listrik untuk penerangan yang dicetuskan oleh Thomas Edison. 3 tahun setelahnya, Edison membangun pembangkit listrik untuk pertama kalinya, dan hal ini memicu produksi listrik dalam skala yang besar. Perkembangan teknologi menjadi semakin pesat setelahnya. Kemudian mari kita geser ke tahun 1844. Untuk pertama kalinya ditemukan mesin telegraf. Penemuan terus berlanjut hingga tahun 1876 ditemukan telepon oleh Alexander Graham Bell. Radio juga ditemukan di tahun 1901 oleh Guglielmo Marconi dan televisi 16 tahun setelahnya oleh Philo T. Farnsworth. Mulai tahun 1900-an, perkembangan teknologi di berbagai bidang berkembang dengan sangat cepat. Apalagi sejak diciptakannya komputer di tahun 1939 dan juga elektronika modern di tahun 1947. Adanya teknologi-teknologi ini memicu munculnya banyak teknologi baru di bidang perikanan, pertanian, kelautan, kehutanan, industri manufaktur, industri pangan, dan lain sebagainya. Berkat para ilmuwan, kita bisa menikmati kehidupan yang penuh dengan teknologi seperti saat ini. Dahulu, jika kita ingin melakukan perjalanan yang sangat jauh, kita membutuhkan waktu berhari-hari atau bahkan berbulan-bulan. Dengan adanya teknologi transportasi, kita kini bisa berpergian jauh menggunakan pesawat hanya dalam beberapa jam saja. Adanya teknologi di masa kini juga membantu kita berkomunikasi dengan orang lain yang berjauhan dengan sangat mudah. Cukup menggunakan ponsel pintar, yang mungkin saat ini sedang kamu pegang. Kita bisa menghubungi siapapun dan dimanapun tanpa kesulitan. Teknologi terus berkembang seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan.
Adanya teknologi akan membantu kita menjalani kehidupan dan menyelesaikan setiap permasalahan yang kita hadapi. Oleh karena itu, sebagai generasi muda, kita perlu terus-menerus belajar agar kelak bisa turut mengembangkan teknologi dan meningkatkan taraf hidup orang-orang di sekitar kita. Berikut ini adalah rangkuman materi kita. Ya, itulah adalah perkembangan teknologi dari zaman dulu sampai dengan sekarang. Berarti kita beruntung hidup di zaman sekarang karena sudah dipenuhi berbagai macam teknologi yang memudahkan pekerjaan kita. Dari tayangan tersebut kalian bisa tahu bahwa dari zaman dulu sampai sekarang perkembangan teknologi sudah sangat pesat. Kita harus bersyukur, berterima kasih kepada para ilmuwan yang telah menemukan berbagai macam energi yang sampai sekarang kita bisa memanfaatkan. Kalian paham dari tayangan yang tadi? Nah, kalau kalian paham, maka selanjutnya adalah tugas. Bu Guru akan memberi kalian tugas kelompok. Pertama, kalian harus membentuk kelompok, satu kelompok 4 orang. Silakan dibentuk, nanti Ibu akan kasih tugas kalian. Iya, putar ya. Saling berhadapan agar kalian mudah untuk berdiskusi. Ya, Ibu akan memberikan kertas. Ya, nanti akan Ibu beri petunjuk bagaimana cara pengerjaannya. Oke, sekarang ini kelompok 1, ini kelompok 2, dan yang ini kelompok 3. Sebentar ya. Bu Guru bagian dulu, nanti Bu Guru kasih tahu ntar bagaimana cara mengerjakan. Siapa? Diam aja. Ya, kamu nonton aja, bagian aja. Biar nanti pegang aja, nggak usah. Iya. Iya, itu adalah ingat. Iya, ini kelompok 1, kelompok 2, sama. Tadi ini berdua ya? Terang tadi, panel ini ya? Oke. Iya, itu ada badan yang harus kalian isi. Iya. LKPD-nya jawab sesuai dengan kelompok. Kelompok 1 berarti LKPD-nya yang nomor 1, yang nomor 2, dan nomor 3. Kemudian kalian gunting setelah diisi bersama-sama, gunting dan ditempelkan di kertas buffalo. Sekalian sama kode kelompoknya. Kode kelompok itu adalah yang gambar, iya. Satu aja. Ya, satu saja. Ya, setelah kamu diskusikan, selanjutnya ditempel yang tulisannya paling jelas. Amin. Ya, ditempel. Iya, satu aja ditempel. Kemudian ada yang mau bertanya? Ya.
kelompok 1 itu LKPD-nya satu. Yang iya, untuk kelompok 1 isi LKPD-nya 1 aja, yang 2 dikosongin. Nanti kamu gunting dan kamu tempel di kertas buffalo itu. Ya, ada lagi yang bertanya? Iya. Iya, untuk manfaat barang-barang atau peralatan yang berkenaan dengan teknologi bisa kamu cari contohnya di yang ada di sekolah saja. Ya, udah paham semuanya? Ya, kalau sudah paham berarti silakan diskusikan bareng-bareng apa jawabannya, kemudian kalian gunting. Yuk, beli deh. Iya, ada yang satu menulis, ada yang satu mengerjakan, ada mengunting bahan-bahannya. Kemudian nanti kalian presentasikan. Iya, ayo, tugasnya sudah selesai. Sekarang kalian presentasikan ke depan jawaban kelompok kalian masing-masing. Untuk presentasi, Bu Guru mulai dari kelompok 3, karena kelompok 3 sudah selesai. Iya, ayo, kelompok 3 yang lain bisa sambil mendengarkan. Dan kalau mau menanggapi boleh. Oke, dengarkan yang lainnya. Sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 3. Iya, dibaca yang keras. Iya. Iya, itu adalah alat-alat di sekolah yang masih berfungsi dengan baik dan menggunakan teknologi dan arus listrik. Ada yang mau menanggapi? Tidak, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ayo tepuk tangan buat kelompok 3. Iya, selanjutnya kelompok 2. Ayo, presentasikan hasil diskusi kalian. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan kelompok kami. Pemilihan lingkungan sekolah benar
tidak meminta. Ya. Coba. Nama-nama kerja di lingkungan sekolah. Yang pertama adalah lampu. Nama keluarga adalah dapat menerangi suatu ruangan. Yang kedua adalah muka. Manfaatnya adalah untuk mendinginkan ruangan. Yang ketiga ada aircon atau fan. Iya, gunanya untuk apa? Manfaatnya adalah dapat berkomunikasi dari jauh. Iya, lanjut. Empat adalah laptop. Oke. Manfaatnya adalah dapat mendapatkan informasi. Yang Iya. kelima adalah speaker. Manfaatnya adalah dapat mendengarkan suara lebih keras. Yang kelima adalah AC. Manfaatnya adalah untuk mendinginkan ruangan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Sekarang hasil kerjanya kumpulkan ke buku. Dan kalian kembali ke posisi awal. Siap ya? Oke. Iya, kita kembali ke posisi awal. Sebelum kita melanjutkan tugas kita, yaitu tugas mandiri, kita ice breaking dulu. Iya, supaya fresh, supaya tetap semangat, supaya nggak pegel-pegel. Iya, ayo berdiri semua. Berdiri semua. Oke, kita bernyanyi bareng-bareng. 1, 2, 3. Aku pohon apel yang rindang, ini batangku dan ini rantingku. Bila aku tumbang, krek krek krek. 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 Bila angin kencang, wus wus wus. Bila angin kencang, wus wus wus. Sore, buka semuanya. Udah siap dengan tes kedua? Ya. Tes kedua ini berkaitan dengan tadi pembelajaran yang tadi kita lihat lewat infoku. Sekarang kalian kerjakan ini, masing-masing mengerjakan, tulis namanya, terus kalian jawab, ya. Guru bagikan, ya. Oke. Kalau kalian menyimak, kalian pasti bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan. Teflon, siapa yang tahu teflon? Teflon apa? Iya, yang buat masak di dapur tuh teflon. Ibu kamu biasa memasak, goreng atau membuat sayur bisa menggunakan teflon. Ya. Sudah selesai? Ya, kalau sudah selesai, kumpulkan ke buku. Nanti akan ibu nilai. Oke, terima kasih Karina. Ya, alhamdulillah sudah selesai. Sudah selesai semua. Ya, ini
Ayo Akila. Sudah semuanya. Ya, sekarang yang dihadapi, kita sudah selesaikan tugas kalian yang kedua yaitu evaluasi. Sekarang sekarang kita sudah selesai pembelajaran hari ini, Ibu akan simpulkan. Kesimpulan kita hari ini adalah belajar tentang teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Berarti banyak teknologi yang sudah membantu kita untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Contohnya apa saja? Barang-barang yang sudah memudahkan kita. Lampu sudah memberikan kita penerangan. Apalagi handphone sudah memudahkan kita untuk menghubungi saudara-saudara kita yang jauh. Apalagi TV, tempat kita mencari informasi yang kejadiannya atau beritanya mungkin dari belahan dunia yang lain, tapi kita bisa ikut mengetahuinya. Saat dari pembelajaran hari ini ada yang mau ditanyakan? Tidak, alhamdulillah. Kalian paham? Nah, sekarang guru tanya, hari ini bagaimana pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan tidak? Nah, bagaimana yang menyenangkan menurut kalian? Iya, kerja kelompok. Ternyata kalau suatu tugas kita kerjakan bersama-sama akan memudahkan kita untuk menyelesaikan. Ya, kita akhiri saja pembelajaran kita hari ini dan kita akan ketemu lagi besok untuk mempelajari materi berikutnya. Akhir kata, Bu Guru ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.